itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan harus dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Ekokardiografi itu adalah pemeriksaan ronsen jantung. Nah, jadi pemeriksaan USG jantung maksudnya. Jadi nanti di dalam eko itu terlihat seberapa besar fungsi ejection sistolik atau fungsi kembang kempisnya jantungnya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, kalau normal tanpa bukan jamaah haji, pemeriksaan itu dilakukan atas indikasi perintah dokter. Jadi dokternya mengatakan ibu bapak ini mengalami pembesaran jantung atau kardiomegali. Kalau dalam kondisi biasa seperti sekarang, aktivitas bapak ibu kan tidak banyak. Maksudnya normal sehari-hari ya kayak gitu. Paling jauh kayak di sini dari sini sampai ke perapatan lampu merah naik motor. Ya Bu, nah rata-rata seperti itu. Tapi kalau di Mekah nanti Bapak Ibu sekalian, dari sini ke perapatan bahkan sampai ke pom bensin Selokromo atau bahkan ke puskesmas Selomerto itu bisa saja jalan kaki. Ya. Nah, itu dianggap aktivitas yang sangat berlebihan untuk orang-orang yang mungkin belum terbiasa dengan aktivitas seperti itu. Ya. Jadi kalau di sini kardiomegali itu tidak perlu dilakukan ekokardiografi karena Bapak Ibu aktivitasnya biasa. Atau, tapi kalau di Arab Saudi nanti aktivitas Bapak Ibu itu lebih banyak dan itu memungkinkan kerja jantung lebih berat. Maka perlu dilakukan ekokardiografi untuk memastikan jantungnya Bapak Ibu itu fungsinya 100%, 90%, 70% atau bahkan mungkin 25%. Nah, jadi itu indikasi khusus, bukan indikasi untuk life saving atau penyelamatan hidup. Sehingga BPJS menetapkan itu nggak ditanggung BPJS, gitu. Makanya saya juga, waduh, ini piye yo kayak gini. Berarti jamaah haji harus mengeluarkan biaya lebih banyak lagi, gitu loh. Tapi ya gimana, uang itu kebijakan dari pemerintah. Jadi kan kita juga nggak bisa memaksakan, memprotes ini harus begini, harus begitu, itu kita juga nggak bisa gitu. Jadi diikuti saja aturan yang berlaku dari sana. Ya seraya berdoa, mudah-mudahan cukup sampai dikit-dikit aja lah biayanya, nggak usah terlalu banyak sampai macam-macam nanti pemeriksaannya, gitu. Kami juga karena itu pertemuan-pertemuan semacam ini gitu penting dilakukan. Kenapa sih kok saya dirujuk hanya karena ini? Padahal tetangga saya juga sama seperti saya, ada pembengkakan jantung gitu. Tapi kok enggak? Kok BPJS boleh ya pakai BPJS gitu? Nanti jangan sampai ada pertanyaan seperti itu. Nggak tahu. Nah sekarang kami jelaskan bahwa ini kondisi khusus yang oleh BPJS dianggap bahwa jemaah haji itu adalah orang mampu secara finansial. Dan sebenarnya kalau bukan karena mau naik haji, aktivitas Bapak Ibu sekalian masih seperti biasa di Indonesia. 200 meter, 300 meter bakal naik motor, nggak jalan kaki. Tapi kalau di sana 5 kilo pun Bapak Ibu nanti jalan kaki. Ya. Jadi aktivitas itu adalah kondisi-kondisi khusus yang dilalui oleh Bapak Ibu sekalian. Nah itu Bapak Ibu, hari ini nanti pematerinya adalah Mas Sobihin. Beliau itu adalah TKHI tahun 2024. Jadi dulu di tahun 2019 Mas Sobihin ini daftar menjadi petugas haji bareng saya. Tapi qadarullah kemudian saya yang lulus, beliau tidak lulus. 2020 beliau daftar lagi petugas haji, itu sudah yang ke-9 kalinya kalau nggak salah gitu. Kemudian akhirnya lulus di 2020, tapi pas mau berangkat ada COVID, nggak jadi berangkat ya toh. Kemudian 2022 daftar lagi
beliaunya, tapi nggak lolos. Yang lolos kemudian saya lagi di 2022 saya nggak, itu ditelepon dari Jakarta, dari kementerian untuk mendampingi jemaah haji. Sedang dites ibu petugasnya, iya, ya. Kemudian tahun 2024 kemarin, 2023, 2024 Mas Sony daftar lagi gitu loh. Baru lulus tahun 2024 kemarin. Alhamdulillah beliau lulus, dan pengalaman beliau nanti bisa di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau di sana tuh gimana aja sih gitu. Ya, karena setiap tahun kondisi haji itu berbeda Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi di tahun ini menjadi regulasi atau kebijakan di tahun yang akan datang. Karena kan setelah pelaksanaan pemerintah evaluasi kemarin ngapain aja, jemaahnya seperti apa aja gitu. Jadi akhirnya menjadi sebuah kebijakan di tahun yang akan datang. Gitu, ya. Mungkin ada yang mau Bapak Ibu tanyakan sebelum kita mulai? Ya, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya Bu Dokter, masalah rujukan. Rujukan ini kita dirujuk ke RSUD ya, itu cukup sekali atau nanti panggilan berkali-kali untuk rujukan seperti itu? Karena saya kan ya yang mendengar namanya rujukan itu kan juga agak takut nanti malah menjadi tensinya tinggi gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak sekalian, Waalaikumsalam, ahli haji, ya Allah. Monggo silakan duduk Bapak Ibu. Ini Mas Sobihin. Ya, jadi Mas, monggo Mas duduk dulu ya Mas. Beliau adalah perawat di RSI Bapak Ibu. Ya, Mas Sobihin sebenarnya yang kita undang hari ini tuh ada sekitar ya hampir 40 orang ya Mbak Yuni. Cuma nggak tahu nih, belum pada datang. Janjinya kemarin tepat waktu ya Pak? Iya. Mestinya kan seorang muslim harus janji, menepati janji ya, gitu. Mohon maaf kalau belum datang semuanya, Mas Haji. Bapak Ibu, untuk pemeriksaan rujukan nanti tergantung kepada kasusnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu gak usah takut kalau dirujuk, ya. Dirujuk ke rumah sakit itu supaya kita tahu sebenarnya badan kita tuh kenapa sih gitu loh. Tubuh kita tuh dalam kondisi yang seperti apa, ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah takut duluan, sudah nervous duluan mau dirujuk, nanti pemeriksaannya justru kurang valid. Kenapa kok kurang valid? Yaitu ketakutan yuk jantungnya gitu, ya. Ketakutan yuk tensinya tinggi, tidak apa-apa, ya. Itu untuk mengetahui kondisinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya memang nanti tadi Ibu contohnya kardiomegali, bahasa awamnya kardiomegali itu jantungnya bengkak, ya. Tapi sebenarnya nggak bengkak. Kalau bengkak kan bisa kempes, ya. Tapi kalau kardiomegali itu nggak bisa kembali ke semula, karena otaknya sudah bekerja keras jadi membesar gitu. Sama aja seperti orang binaraga. Kalau otaknya itu kan gede-gede, nanti kesoknya nggak udah tua gitu. Jadi kondisi kardiomegali itu jantung yang membesar karena bekerjanya selama ini lebih keras dari yang lain barangkali. Nah, kondisi apa yang menyebabkan jantungnya itu bekerja lebih keras? Satu, hipertensi atau darah tinggi yang dalam jangka waktu lama itu tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diobati. Satu. Yang kedua, kondisi bekerja yang terlalu capek. Jadi setiap hari itu kita tuh pekerja keras, ya. Bahkan mungkin cenderung memaksakan diri, masih sudah waktunya istirahat, tapi karena nggak bisa tidur udah kerja gitu, itu bisa. Kemudian kondisi lain adalah kondisi kelainan pada jantungnya sendiri. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Kalaupun nanti terdiagnosa itu kardiomegali atau pembesaran jantung gitu ya, nanti kan akan dilihat seberapa fungsinya, dan toleransi untuk itu cukup besar kalau di Indonesia. Beda dengan di Malaysia.
Kalau di Malaysia itu orang kalau sudah terdeteksi hipertensi nggak boleh berangkat haji. Kalau di Indonesia masih boleh. Nah, yang kasus kita tahun lalu, Mbak, tahun kemarin satu ya, yang ejection sistolnya ya, ejection resistolnya. Jadi ada satu jamaah haji yang fungsi jantungnya itu hanya 26 ya Kak, 26% fungsi jantungnya. Tapi karena tadi kami petugas kesehatan berusaha semaksimal mungkin membantu Bapak Ibu calon jemaah haji untuk bisa berangkat karena sudah menunggu lama. Jadi kami kemudian ngurus kepada dokter jantungnya, kami rayu, Dok, jangan dikasih nilai 25 dok, minimal itu adalah 36 dokter. Ngapunten nggih Pak dokter jantung, tolong jangan dikasih nilai 25 gitu. Kami usahakan untuk itu. Akhirnya kemudian oleh Pak dokter itu dinilai dengan nilai 36%. Jadi naik 1% dari minimal 35% boleh berangkat. Ya 100% dong. Ya toh Bu? Iya. Artinya begini, jantungnya itu kalau normal, ini ilustrasi ya, gambaran saja. Kalau normal jantungnya gini, pompanya. Gini. Nah, kalau 90%, nah kan? Kalau 70%, ya. Kalau 60% agak bengok lagi. Nah, jadi dia semakin begitu. Kalau 100% tadi begini jantungnya memompa. Artinya apa? Itu menandakan kita jalan 100 langkah sudah menggeh-menggeh. Maka Bapak Ibu waktu pertemuan yang lalu saya tanya, siapa yang naik ke sini lewat tangga itu menggeh-menggeh? Nah, kan itu tahu pertanyaan minggu yang lalu ya? Nah, itu menandakan fungsi jantungnya kita. Nek menggeh-menggeh berarti jantungnya kita wis rodo kekesel, ya toh? Kalau yang tidak menggeh-menggeh berarti jantungnya masih bugar, masih 100% fungsinya. Dan makin tua usia kita ya itu pasti makin berkurang, ya toh? Cuma berkurangnya ada yang dikit, ada yang banyak, itu karena sesuatu hal. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi fungsinya untuk itu. Nah kami itu memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, tapi dengan catatan. Tadi ibu yang satu ini tadi, jamaah yang satu itu berangkat, tapi dengan catatan. Satu, ketika pertama kali ketemu nilai fungsi jantungnya itu hanya tinggal sekian persen, langkah yang kami ambil sebagai petugas kesehatan, beliau tidak ikut pertemuan seperti ini. Kenapa? Karena naik tangga, ya toh? Ini latihan Bapak Ibu sekalian, ya toh? Akhirnya beliau kami pensiunkan untuk ikut pertemuan seperti ini supaya beliau nggak naik tangga. Tapi kalau ibu ini masih ada di grup jamaah, pasti kepengen kesini karena ketemu dengan teman-teman dan semangatnya untuk ibadah. Kami keluarkan beliau dari grup. Jadi bukan untuk bermaksud mengucilkan, enggak, tetapi menjaga kondisi beliau supaya sebelum berangkat itu normal, sehat dan bisa berangkat. Satu, dua. Yang ketiga, kami lobby Kemenak untuk ibu ini tidak ikut dalam latihan manasik. Kan latihan jalan toh. Nah, kami lobby Kemenak, ibu ini nggak boleh ikut. Langkah keempat, kami lobby keluarganya, adatnya kita ya Mas Sobihin ya, kalau mau haji itu 3 minggu sebelumnya udah ada tamu ya Mas gitu. Kami lobby keluarganya terima tamu maksimal 10 hari sebelum keberangkatan. Setelah itu nggak boleh lagi terima tamu. Wajib patuh kalau mau berangkat. Kalau enggak ya udah silakan. Akhirnya itu yang kami lakukan. Ya kami menjaga supaya ibu ini sehat gitu loh. Dan hasilnya beliau bisa berangkat ke sana, pulang kembali ke Indonesia. Sampai di Indonesia kondisi sudah mulai menurun, nggak lama kemudian berapa bulan gitu setelah itu dia meninggal dunia. Tapi kami senang karena saya sampai merinding gitu. Beliau berhasil sampai ke sana menunaikan semua rukun dan wajib haji sampai selesai. Nah, itu pada saat sebelum berangkat kami tantang keluarganya.
Bapak Ibu patuh nggak terhadap pesan kami dari Indonesia? Satu, nggak boleh di situ aji mumpung, ya, karena beribadah tidak mengenal aji mumpung. Benar Mas Kaji? Benar ya? Nggak boleh aji mumpung, mumpung nengkene, mumpung dan mumpung lainnya, no. Bapak Ibu harus memperhatikan hak tubuh Bapak Ibu sekalian untuk istirahat. Nah, itu kami pesankan kepada keluarganya. Mau ibu ini nangis, mau ibu ini bagaimana, jangan dituruti kalau memang kata dokter di sana, dokter kedokterannya nggak boleh Bu, nggak boleh. Pesan kami waktu itu begitu. Kami tangking betul keluarganya yang mendampingi ke sana, dan akhirnya beliau berhasil melaksanakan seluruh rangkaian sunnah haji itu hingga selesai. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kenapa perlunya dirujuk untuk tahu. Nah, kenapa perlu pertemuan-pertemuan seperti ini? Karena nasihat-nasihat seperti itu belum tentu disampaikan di KBIH. Sebab di KBIH hanya membahas masalah ibadah. Betul Bapak Ibu? Ya. Jadi ini Mas Fabi sebentar nih. Tadi jadwalnya 8:30 tuh Mas Fabi. Jadi Bapak Ibu, dulu ketika 2019 saya bertemu dengan KBIH yang dari Cilacap. Di KBIH itu mengharuskan jamaahnya ini melakukan umroh sunnah sebanyak 21 kali. Bapak Ibu bisa bayangin? 21 kali, ya, satu kali pelaksanaan berjalan itu 6-7 kilo. Nek 21 kali, 6 kali 21 itu berapa Mbak total? 130 sekian. Wonosobo Jogja melaku. Bisa dibayangkan? Maka banyak sekali di 2019 itu kemudian jamaahnya yang meninggal karena kelelahan. Itu sebabnya kita katakan jangan pernah aji mumpung di situ. Allah tidak bilang kalau berdoa itu dikabulkannya kalau di dekat Hajar Aswad, kalau di Hijri Ismail, nggak pernah ada begitu-begitu. Allah cuma bilang berdoalah kepadaku dan aku akan kabulkan. Nggak ada nyebut berdoa kudu neng Masjidil Haram, berdoa kudu neng apa Mas? Raudhah. Memang betul ada keistimewaan di situ. Tapi tubuh kita kan juga butuh istirahat. Jadi sampai di sana nanti pesan pertama, jangan aji mumpung. Ya toh? Pesan kedua, patuhi apa yang disarankan oleh petugas kesehatan baik dari sini maupun sudah sampai di sana. Karena mereka itu memfasilitasi Bapak Ibu supaya ibadahnya lancar. Jadi tadi pertanyaannya, berapa kali Bu Dokter dirujuk? Tergantung nanti kondisi pada saat ditemukan. Ibu butuh rujukan 1 kali saja, selesai 1 kali. Ibu butuh rujukan 2 kali, pergi lagi ke rumah sakit. Tapi tidak apa-apa, ya. Jangan jadikan kondisi itu sebagai tekanan yang membuat Bapak Ibu merasa, aduh, kok dirujuk ya? Aduh, kok ini ya? Aduh, jangan jadikan tekanan. Tapi jadikan itu sebagai sebuah warning, peringatan, oh saya harus lebih sehat, saya harus lebih menjaga, gitu. Ya, begitu Ibu? Ya, nanti kalau ada yang rujukan akan kami beritahukan secara personal, ya, kenapa Bapak Ibu dirujuk. Ini Mbak Pipin sedang merekap gitu karena banyaknya tugas belum selesai rekapannya, tapi tidak ada masalah. Karena pelunasan itu bulan Februari ya Pak. Mulainya Februari atau bulan Januari, ya, tinggal berapa hari lagi tapi tidak ada masalah. Insya Allah nanti awal Januari Bapak Ibu sudah dapat berita yang dirujuk, kenapa kok dirujuk gitu, dan itu tidak perlu dikhawatirkan, ya, begitu.
Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ulang kembali perkenalannya. Beliau namanya Mas Sobihin. Mas, tadi aku udah cerita, Mas Sobihin berapa kali dapat TKHI? Dari 2017 sampai kemarin 9 kali. 9 kali. Jadi Mas Sobihin ini teman baik saya, karena dulu saya pernah bertugas di RSI. Waktu pertama kali saya mendaftar TKHI, itu Mas Sobihin yang membantu saya. Jadi upload, kan kita harus kirim persyaratan ke kementerian, itu Mas Sobihin yang membantu saya. Tapi 2019 itu Mas Sobihin belum beruntung ya Mas? Sudah beruntung? Oh iya, 2017 maksudnya, 2017, 18, 19 gitu Mas Sobihin belum beruntung. Di 2020 Mas Sobihin mendaftar. Sudah beruntung, sudah lulus, saya pun ikut bahagia waktu itu karena teman seperjuangan saya berhasil mengikuti saya untuk ke sana. Bapak Ibu perlu tahu bahwa mendaftar menjadi petugas haji itu ribuan ya Mas? Ribuan seluruh Indonesia, dan yang berangkat ratus ya. Jumlahnya ratus, yang mendaftar itu sampai angka 5.000-an, tapi yang berangkat hanya ratusan. Berarti orang yang berangkat ke sana betul-betul adalah orang pilihan dan betul-betul Allah yang menggerakkan gitu loh. Nah, keberuntungan Mas Sobihin waktu itu dihalangi oleh ini penyakit menular. Ya, bener ya Mas? Ya. Udah pelatihan ya, udah dapat seragam ya? Sudah bikin paspor ya? Iya, 2020 ya Mas ya gitu, udah bikin paspor gitu. Tapi karena ada penyakit menular, Mas Sobihin gak jadi berangkat Bapak Ibu. Kita pernah lockdown besar-besaran waktu itu. Ya, terus Mas Sobihin mencoba lagi nih peruntungan di 2022 ya Mas. Nah, 2022 barang lagi nih kita ceritanya daftar-daftar. Tapi Mas Sobihin ternyata belum dihampiri oleh yang namanya Kang Bejo. Ya Mas ya? Belum gitu. Saya yang dihampiri oleh Mbak Bejo. Saya kemudian berangkat lagi di tahun 2022. Nah, tetapi Bapak Ibu, perjalanan Mas Sobihin ke sana dari daftar di 2017 sampai baru berangkat di 2024 kemarin, itu banyak cerita yang nanti Mas Sobihin bisa bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, mari kita sambut narasumber kita Mas Sobihin untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai penyakit menular pada jemaah haji. Monggo Mas Sobihin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi kalian jalan-jalan? Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan suatu kebanggaan tersendiri nih, saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu jamaah haji. Kalau menurut undang-undang tahun, saya dulu pelatihan 2020, yang jelas mau berangkat itu sudah disebut jamaah haji ya Bapak Ibu. Ya. Auranya sudah kelihatan ya Bapak Ibu jamaah haji. Dari sekian banyak Bapak Ibu jamaah haji tahun 2025 nanti, ada yang pernah berangkat ke Mekah Madinah? Mungkin umroh atau mungkin haji sebelumnya? Jarang ya? Oke. Kalau boleh tahu Bapak Ibu dulu daftar tahun berapa? 2012 ya, Masya Allah. 12 tahun, 13 tahun ya nanti ya. 13 tahun bukan waktu yang pendek, adalah waktu yang lama. Makanya apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Fios, anjuran dari Bu Dokter, dari petugas kesehatan, baik selama masih di sini ataupun nanti kalau sudah di Mekah Madinah, tolong diikuti, dipatuhi. Itu bukan bermaksud nopo nggih ben petugas kesehatan penak boten, tapi demi kebaikan Bapak Ibu semua. Saya termasuk petugas kesehatan kemarin di kloter 12 yang alhamdulillah satu jamaah kami
itu 360 bersama petugas, berangkat utuh, pulang 359, saya tinggal satu di Jeddah karena suatu kendala, suatu kejadian qadarullah di transit di Jeddah sebelum boarding pass itu jamaah saya satu, karena selama pemeriksaan kesehatan di Mekah itu diperiksa oleh dokter jantung, dokternya tinggal jantungnya tinggal 25%, insya Allah. Saya itu tinggal 25%. Saya bersama petugas was-was, ya Allah, semoga Mbah ini bisa pulang bareng kami. Alhamdulillah saat kepulangan bisa geser dari hotel ke Bandara Jeddah tanpa ada halangan suatu apapun, masih didampingi oleh petugas kesehatan. Tapi qadarullah di Bandara Jeddah saat transit itu saya melihat jamaah itu megap-megap, Pak Nun Sewu, Bapak Ibu, megap-megap. Kalau saya lihat itu, ya Allah, simbah kok jadi kayak gitu. Terus langsung saya samperin, Mbah, wow, sonten pun ngonjo obat nopo dereng. Sampun nopo dereng nggih. Nek sampun nopo dereng berarti dereng. Saya tanya langsung ke nopo istilah pendamping, Pak, obatnya Mbah niki pundi? Lah niku wow kesesor mergane jadwalnya ngendikane jam 7:30 nembe teng bandara. Jam sekawan pun kan nopo boyongan obatnya ketilar teng hotel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal selama prosesi apa istilahnya ibadah haji, saya sama petugas yang lain mohon wanti-wanti tidak boleh telat sekalipun minum obat. Alhamdulillah selama kurang lebih 40 hari di Mekah dan Madinah muncul obat ini rutin sesuai pengawasan petugas kesehatan. Alhamdulillah lancar, Pak. Walaupun saat Arafah beliau safari wukuf. Maksudnya safari wukuf kan beda, kalian sing sehat-sehat niku teng tenda Arafah niku cuma teng bis kalian jamaah-jamaah sing nyuwun sewu kira sehat niku di safari wukuf kan. Terus kemarin itu 2024 adalah ibadah haji yang luar biasa, Bapak Ibu. Ada istilah murur itu pertama kali dalam sejarah, dan itu salah satu program dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah jamaah haji dan petugas diberi kemudahan untuk jamaah haji yang lansia, yang faktor resiko itu didata. Satu kloter itu dapat jatah sekitar 80 jamaah. Itu nanti didata terus masuk kelompok murur. Kelompok murur itu nanti pas wukuf terus di Musdalifah itu nggak turun. Insya Allah untuk rukun dan syaratnya sudah memenuhi, ya sudah sah. Yang penting sudah melewati tengah malam di Musdalifah. Terus di Musdalifah itu karena tempat lapang, tidak ada istilah tempat untuk berteduh, terus alasnya juga cuma karpet, dan kondisi saat itu ya kurang lebih 2.500.000 ya di Musdalifah, tumplek-plek di Musdalifah. Kalau jamaah lansia, jamaah risti ikut sebagaimana jamaah yang sehat, nanti tragedi di tahun 2023 ya dok, 2023 bisa terulang. Ini murur itu salah satu apa istilahnya inovasi untuk mencegah terjadinya kembali tragedi di 2023. Karena di 2023 itu semua jamaah, entah itu yang sakit, yang sehat, semua turun di Musdalifah. Sampai pergeseran dari Musdalifah ke Mina itu sampai siang, itu sampai kehabisan minum habis, makan habis. Saya diceritai teman saya, saudara saya, sepupu saya berangkat 2023 kebetulan, itu sampai botol aqua Pak, geletak apa istilahnya lemah, nggak tahu itu sisa siapa, saking kekurangan diambil diminum. Nah dari kejadian itu ada istilah murur, terus stok air minum juga ditambah. Alhamdulillah dari tahun 2024 kemarin untuk persediaan air minum sampai turah-turah. Terus untuk jamaah yang murur, yang sehat masih di Musdalifah, yang murur sudah sampai di tenda Mina. Itu salah satu sedikit cerita dari pengalaman kemarin ketika saya bertugas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat bertemu, bermuajahah. Saya juga tidak tahu ini tadi malam mimpi apa bisa berdiri
semua yang luar biasa ini. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat ya, baik buat ibu, buat saya, fiddin wa dunya hatta akhirah. Yang kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dokter sampai jam berapa nanti? Jam 10, kurang lebih 1,5 jam ya. Nanti boleh diseringi cerita pengalaman ya. Oke, siap dok. Ya. Ini saya sedikit akan memberikan materi tentang penyakit-penyakit menular. Ibadah haji merupakan kumpulan massa dari seluruh dunia berpotensi menularkan atau tertular penyakit. Mungkin leres Bapak Ibu. Ibadah haji adalah ibadah yang ditentukan waktunya dan ditentukan tempatnya. Beda kalian puasa, sholat, syahadat, atau zakat itu bisa dimanapun. Sholat teng masjid Sono sakit, teng masjid Wonosobo sakit. Tapi nek haji teng daerah hutan wonten Ka'bah niku Pak Ali mboten saged teng mriko niku men nggih istilah latihan nggih. Jamaah haji kemungkinan membawa penyakit menular endemis. Seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Dr. Fias pengalaman di tahun 2020 ya Dr. Mestinya Bapak Ibu bisa berangkat tahun ini juga efek dari COVID. Sebenarnya mungkin kalau nggak ada COVID bisa berangkat di tahun 2023 mungkin. Karena qadarullah karena COVID itu Indonesia libur nggak berangkat haji 2 tahun ya. 2020 sama 2021. Dan 2022 pun pas Dr. Fias berangkat itu cuma separuh kuota ya dok. Yang biasanya 220.000 itu Indonesia cuma 100.000 dengan petugas satu kloter itu 1 dokter 1 perawat. Yang biasanya 1 kloter itu 1 dokter 2 perawat. Penyakit menular dapat ditularkan melalui udara, air, cairan tubuh atau kontak langsung dan media vektor. Nggih, seperti yang Bapak Ibu ketahui, misalkan kayak COVID kemarin, ini pun nularnya kan bisa dari percikan, apa istilahnya, ludah, udara. Makanya COVID itu, nggih, percaya, mboten percaya, nggih. Nyatane se-Indonesia niku ngakoni Pak, se-Indonesia, seluruh dunia itu ngakoni. Niku pandemi yang luar biasa sampai kegiatan yang paling besar di dunia ibadah haji pun Indonesia tidak melaksanakan demi kebaikan. Karena menghindari nek riyen kan ibaratnya jenengan tindak saking misalnya daerah pandemi sing leksana wae dari kontak Covid. Pergi dari luar kota misalkan dari Magelang mesti ditanya tiba-tiba Pak Demam, Bapak kemarin saking putus ke Magelang, centang Magelang, dicek Magelang ada COVID apa enggak? Ternyata ada. Mesti langsung di swab, di istilah di tracking apa istilahnya. Di swab, diperiksa, ternyata ada COVID. Lah, efek ini luar biasa. Niku baru lingkup antar kabupaten, napa malah sampai lingkup negara. Saya istilahnya ibadah haji itu kan satu dunia ya. Saking negara pun dimawar. Sementara kita tidak tahu di negara mana yang COVID-nya itu lebih banyak. Makanya demi kebaikan 2020 dan 2021 karena belum stabil, Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji karena dari Makkah sendiri memang tidak istilahnya membolehkan jamaah haji dari luar negara. Kemudian dengan kepadatan massa tidak memungkinkan untuk menjaga jarak. Nah, niku salah satu penularan COVID kemarin kan Bapak Ibu ketahui ya, niku sejarah maka saged nggih cerita anak putu mben. Karena COVID itu sholat yang dianjurkan untuk dempet, karena COVID harus jaga jarak. Kampung-kampung sing kedaya sholat teng masjid karena COVID kan teng dalem mawon. Beberapa waktu mboten enten Jumatan nggih karena COVID. Nggih insyaallah semoga diampuni oleh Allah nggih, walaupun sebenarnya kalau untuk para kampung itu sudah sangat diwajibkan. Ada yang mengatakan enggak Jumatan 3 kali sudah dianggap kafir gitu. Enggak cuma 3 kali. Itu kalau tidak ada udzur, tidak ada halangan. Ini karena suatu kendala insya Allah dimaafkan oleh Allah. Lanjut.
manusia yang disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Penyakit menular itu kadang mboten COVID ya. Termasuk TB. Niku salah satu TBC, niku salah satu penyakit yang membuat jamaah haji niku tidak istitoah. Tapi ada kategori-kategori TB yang istitoah dan tidak istitoah. Nanti mungkin di materi selanjutnya atau pertemuan berikutnya bisa dijelaskan atau mungkin bahkan sudah dijelaskan pada Bapak Ibu. Jadi penyakit menular dapat berpindah ke orang lain yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Alhamdulillah pada kondisi saat ini cek. Saat menikah Bapak Ibu sami sehat nggih. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng sami jaga kesehatan. Jaga kesehatan nggih carane nggih PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nggih cuci tangan, cuci tangan pakai sabun, terus misalkan lagi batuk pilek nganggo masker. Nek riyen kan mboten watuk mboten pilek kedah nganggo masker nggih, ngantos rasane sumpek banget nggih. Alhamdulillah Covid dianggap sudah berlalu, semoga tidak ada lagi COVID yang lain, semoga tidak ada penyakit-penyakit yang menyerupai COVID, dan semoga sampai nanti selanjutnya pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia tetap berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dari tahun 2024 ini dari pemerintah Arab Saudi menambah kuota kurang lebih sekitar 20.000 yang tadinya kuota normal sekitar 220.000, mulai kemarin itu sudah 240.000. Jadi ada 20.000 jamaah yang diajukan. Jadi kan meskipun demikian, tetap antrian di Indonesia itu tetap panjang Pak. Kalau tidak salah sekitar 32 atau 33 tahun sekarang. Daftar tahun 2024 tambah 33 tahun berarti kita seket itu, 2050 itu nembe mangkat. Kecuali nek diparingi rezeki turah-turah furoda napa-napa istilah setengah miliar niku kados Raffi Ahmad niku langsung ngangkat niku. Lanjut. Tujuan pencegahan dan pengendalian penyakit menular yaitu salah satunya menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit menular pada jamaah haji. Kemarin sedikit cerita ya, salah satu jamaah haji dari kloter 12 yang saya dampingi itu salah satunya ada yang TB Pak. Cuman TB-nya itu sudah pengobatan lanjut. Begitu pemeriksaan tahap ketiga di Donor Hudan, di sistem itu terlihat bahwa si A ini sedang pengobatan TB. Langsung saya selama di daerah sudah tak wanti-wanti obatnya apa kesupen gitu Pak. Mungkin ya obatnya lalu mungkin Bapak boten mangkat. Ternyata sampai di Donor Hudan obatnya ketinggalan Pak. Mungkin ya duka niat, duka pripun, kadang cok ribet, kadang Bapak Ibu betok obat, wah obat mengopelah nyong sehat. Kadang kata seniku, cuman dari pemeriksaan pihak kesehatan baik itu perawat ataupun dokter bahwa Bapak ini harus minum obat. Ketika di Donor Hudan, pripun carane Bapak niki kedah membetok obat kersane sakit mangkat. Akhirnya dari kerjasama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Dinas Kesehatan yang ada di Donor Hudan mencari obat yang harus diminum si A ini selama di Mekah Madinah, karena kalau tidak minum obat nanti tibinya kambuh, nulari kancane malah repot. Donge sing sakit setunggal, wong 300 juta iso kena kabeh. Makanya kita berangkat satu kloter itu dalam satu pesawat yang sama Pak. Pesawat kan tertutup gitu, AC-nan itu sangat rentan sekali menularkan TB. Nah, alhamdulillah jamaah tersebut patuh, bisa menggunakan apa istilahnya masker selama proses ibadah haji dan patuh minum obat. Alhamdulillah bisa berangkat bareng, pulang bareng sampai sekarang alhamdulillah sehat, mungkin sudah sembuh. Ada lagi jamaah saya satu. Ini sih sebenarnya bukan penyakit menular ya, cuman dalam tanda petik itu jamaah itu sebenarnya tidak itu apa istilahnya tidak istitoah, tapi alhamdulillah
dengan kerja keras tim kesehatan, dengan kerja keras semua petugas kloter, baik itu tim kesehatan dari Kementerian Agama, ketua kloter dan lain-lain, alhamdulillah jamaah ini bisa berangkat dan pulang bareng jamaah yang lain, walaupun qadarullah saat ini beliau sudah meninggal kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu setelah kepulangan. Itu selama di Madinah 1 minggu aman, cuma saya tensi, cek gula, tensi tinggi 160, 170, cek gula tinggi 300, 200. Ternyata memang beliaunya itu mengidap penyakit diabetes, Pak. Penyakit diabetes itu kan nanti efeknya bisa ke ginjal, jantung, stroke dan lain-lain. Kita sudah curiga ini tensinya kok tinggi. Dari tim kesehatan sudah ada rencana nanti begitu sampai ke Mekah langsung kita rujuk ke KKHI dengan maksud dan tujuan untuk cek darah. Begitu sampai di KKHI, belum sampai cek darah, dokter penyakit dalam langsung cuma megang, Pak, megang saparane, astane. Wah, ini harus langsung cuci darah sekarang. Saya bersama petugas kesehatan lain kaget. Hah, cuci darah dong? Ya, kondisi udah kayak gini langsung cuci darah, rujuk RSAS. Untuk proses rujukan, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fios. Kalau misalkan nggak diharapkan, istilahnya resiko terburuk salah satu dari jamaah haji nanti tahun 2025 ada yang dirujuk, betul usah takut, tidak usah takut, tidak usah cemas, karena betul tadi yang disampaikan, kalau takut, cemas, nanti hasil pemeriksaannya beda, Bapak Ibu. Yang harusnya denyut jantungnya normal antara 80 sampai 120 kali per menit, karena takut, karena cemas, tensinya naik, denyut jantungnya naik, nanti catatan dokternya beda. Wah, ini gangguan jantung ini, padahal sebenarnya tidak. Saya juga ada pengalaman salah satu jamaah saya. Jam 2 dini hari, teman sekamarnya itu telepon petugas kesehatan. Dok, ini Mbah A kok tiba-tiba katanya nyeri dada, katanya deg-degan. Terus saya langsung sampai jam 2 dini hari, langsung ke kamar yang bersangkutan. Terus manggil petugas kesehatan yang dari sektor untuk memeriksa jantung. Terus dari sektor bawa alat untuk periksa jantung. Dari hasil pemeriksaan jantung, kesimpulan sementara si Mbah ini mengidap penyakit jantung sementara karena denyut jantungnya saking banternya. Setelah kejadian itu kita jadi istilahnya pengawasan ketat dengan jamaah tersebut. Padahal jamaah tersebut itu tidak termasuk 30 jamaah risti. Kita kan dari petugas itu ada istilahnya harus mendata. Dari 360 itu harus mendata 30 jamaah risti, terus jamaah paling risti. Nah, si Mbah itu tidak termasuk 30 jamaah risti. Tapi tiba-tiba kenapa kok jantungnya berdebar, terus dicek jantung katanya ada jantungnya, terus langsung dimasukkan ke jamaah risti. Dan setelah kejadian itu pengawasan ketat untuk jamaah tersebut. Sampai di Mekah pun pengawasan ketat terus. Ternyata si Mbah itu wongnya panikan. Cuma karena panikan, cemas, wong istilahnya di hotel Mekah kan hotelnya ageng-ageng Pak nggih. Satu hotel itu bisa dihuni sekitar 1.500 jamaah, 22 lantai. Nah, si Mbah itu bingung. Biasanya teng Wonosobo rumahnya kan boten tingkat, waro hotel tingkat 22 gumbun. Deg-degan. Saking lantai 16 waro ngisor deg-degan. Jamaahnya kebek deg-degan. Nah, setiap deg-degan itu jamaah sing sekamar itu mesti nelpon petugas. Soalnya nek deg-degan itu simpan jam boten dahar, boten muncul, boten sakit istirahat. Akhirnya tak rujuk ke KKHI, ke sektor dicek jantung. Ternyata setelah pemeriksaan menyeluruh, ternyata simbas cuma masalah pikiran. Jadi Bapak Ibu mungkin dengar kok ampun jamaah jen itu nggak boleh gumunan, orang oleh kagetan. Santai mawon, boten sawadas tengger kok anggap mawon teng istilahnya nggih tanah kiambak lah. Walaupun secara suhu beda, makanan mungkin kalau makanan sih masakan Indonesia nih. Tempat beda yang jelas suhunya itu tengger kok saya mengalami 43 derajat, Pak. Panas ya? Panas. Nah, tengger iki sakniki paling kita coba cek teng HP ini masing-masing. Paling sekitar sakniki 26 Mbak nggih. 26 sekitar 26 mon rasanya pun sumuk nggih. Nek boten wonten AC mungkin sumuk. Nah, teng mriko 43.
43 itu jujan kalau ngalami presane teng HP 43 sampai 45. Nah, dari napa istilahnya suhu sing ngoten niku Bapak Ibu harus menjaga kesehatan. Salah satunya sering minum tidak menunggu haus. Karena kalau Bapak Ibu mengabaikan itu, nanti penyakit-penyakit yang harusnya tidak muncul hanya karena kurang minum, nanti bisa demensia, dehidrasi jelas. Karena dehidrasi jadi demensia. Jadi petugas kesehatan itu mendampingi jamaah itu siap dengan segala risiko. Sing jamaah demensia, sing jamaah kagetan, sing jamaah gumunan, sing jamaah istilahnya ngantukan ya wonten Pak. Jamaah ngantukan wonten. Teng Arafah niku padahal wekdal sing istilahnya apa? Nggih panas, nggih waktu sing mujarab nggih berdoa nggih selama wukuf dari setelah waktu zuhur sampai menjelang maghrib kan itu dipersilakan untuk berdoa. Ini wonten jamaah sing milih sare Pak. Mau nunggu 12 tahun tak gugah Pak, monggo donga. Oh nggih sekedap mapan malih. Ya Allah lu batin. Eman-eman temen bayar larang nunggu suwi teng Arafah milih turu Pak. Bangun ketika ada petugas memberikan makanan. Makan bangun, makan tidur lagi. Innalillahi. Eman-eman nggih monggo mangke nek pun teng Arafah nggih teng pundi mawon nek pun teng Mekah Madinah manfaatkan waktu sebaik mungkin, tapi tadi ingat kondisi kesehatan. Ketika Bu Dokter atau Pak Dokter atau perawat bilang jenengan boten sandare umroh sunnah, manut. Karena mesti setiap ada kegiatan mau umroh sunnah itu biasanya di grup ada waro-waro. Besok mau umroh sunnah untuk apa istilahnya niatnya di Tanim atau Cikronah biasanya dikasih tahu. Nah malamnya petugas kesehatan keliling Pak, keliling ke kamar-kamar cek tensi, cek gula, cek kesehatan, onsen sing menggreng, onsen sing wato, onsen masuk angin. Perawat atau dokter niku nyatet ini tidak boleh, ini boleh dengan catatan, ini tidak boleh sama sekali. Nek sing ngeyel jelas wonten, ngeyel itu jelas wonten. Monggo ngeyel kula menangis sing ngeyel nggih wonten, sing manut nggih wonten. Alhamdulillah sami manut nggih hasilnya nggih bisa 360 jamaah bisa pulang semua. Tapi sampai saat ini sekedar informasi jamaah saya itu sudah meninggal 5 orang Pak. Dari kloter 12 sudah meninggal 5 orang, salah satunya yang jantungnya tinggal seperempat tadi, terus yang cuci darah, terus yang kagetan tadi. Nah, kagetan gumunan itu bukan masalah sepele Pak. Niku efek ini bisa sampai jantung, nggih macam-macam. Karena efek dari kagetan gumunan itu efeknya jadi nggak enak makan, nggak enak tidur, atau efeknya di semua organ tubuh niku terkena efek. Nggih saat ini sudah 5 orang, salah satunya itu. Lanjut. Pencegahan penyakit menular menghindari kontak dengan orang yang sakit dan atau binatang pembawa penyakit. Nah ini ngopo kok binatang disebut? Petugas kesehatan itu diwanti-wanti Pak. Kalau dulu zaman kampusnya Pak Eka, kalau ada petugas kesehatan kok sampai selfie kalian onta Pak, langsung di-share. Pak Kapus tahu langsung diparani, suruh pulang dan suruh mengembalikan semua biaya ataupun honor yang sudah diterima, suruh mengembalikan. Karena kenapa? Karena onta salah satu hewan yang bisa menularkan penyakit apa Dok? MERS-CoV salah satu penyakit pernafasan. Ini gue buatan bahan-bahan ya Pak. Ya monggo Bapak Ibu, nanti kan di Madinah ada istilah fasilitasi tidur biasanya dari hotel. Monggo dipergunakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan resiko-resiko penyakit yang mungkin timbul. Salah satunya tadi karena kurang dehidrasi. Terus Bapak Ibu teng Wonosobo mboten enten onto gumun, selfie, nyepak, memek, hati-hati Pak. Niku bisa menularkan penyakit dan bisa mematikan. Nggih. Onto mungkin teng mriku wonten putih seruling Mas. Resani mawon teng seruling Mas ada pager kan aman. Dan nek teng Mekah Madinah mungkin ampun cepat-cepat kalian nonton Pak.
orang yang kontak dengan orang yang sakit biasanya misalkan sholat fardu teng Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ini bukan orang satu dunia tumplek-plek ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tidak menutup kemungkinan kanan atau kiri kita, depan atau belakang kita itu adalah orang asing. Tukon ikut yang negro, tukon ikut yang Eropa, tukon ikut yang India, yang kita nggak tahu kondisi kesehatan mereka. Kita cukup jaga istilahnya cegah dari penularan itu dengan PHBS niku salah satunya perilaku hidup bersih dan sehat, tetap jaga makan, istirahat, pakai masker kalau perlu, melakukan vaksinasi bagi penyakit tertentu. Vaksinasi ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan untuk jamaah haji. Vaksinasi yang wajib nopo Bapak Ibu pirsa? Meningitis laras. Satu lagi flu sunnah cuman istilahnya dianjurkan flu. Ada lagi yang kemarin diwajibkan adalah polio. Salah satunya meningitis contoh dari tahun 2024 kemarin karena adanya KLB polio di Jawa Timur atau Jawa Barat. Niku menyebabkan jamaah haji yang dari Jawa Tengah itu diwajibkan vaksin meningitis dan polio. Kalau meningitis sama polio itu sudah termasuk anggaran saking pemeriksaan haji. Kalau flu sama flu sekitar kadang masing-masing rumah sakit benten gitu. Ini dianjurkan flu meningitis vaksin flu karena di Mekah dan Madinah itu karena perbedaan suhu dengan Indonesia itu sangat rentan sekali terjadi flu karena ada alergen seperti debu, terus kelembapan udara yang kurang itu sangat mudah sekali memicu penyakit pernafasan. Menggunakan masker dengan benar dan menjaga jarak, melakukan kebiasaan dengan pola hidup sehat tadi. Ya, lanjut. Penyakit menular pada jamaah haji. Penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan dahak. Jamaah haji yang menderita TB hasil pemeriksaan BTA positif tidak dapat diberangkatkan ke tanah suci lah niki. Jamaah haji kan mau diperiksa, sampun apa dari yang periksa ini? BTA sampun ya? Negatif, alhamdulillah. Untuk BTA positif, BTA itu pemeriksaan dahak ya. Kalau hasilnya positif, arep ngeyel kayak apa tetap boten sakit, tidak. Soalnya resiko kita tadi bisa menularkan ke jamaah yang lain. Daripada mengorbankan yang satu nanti, daripada memberangkatkan satu nanti mengorbankan banyak orang, lebih baik mengorbankan yang satu. Jadi yang satu pripun carane tidak boleh berangkat. Jamaah haji harus mematuhi program pengobatan TB di puskesmas atau rumah sakit sampai hasil pemeriksaan BTA negatif. Jamaah haji dapat melanjutkan program pengobatannya dan harus membawa obat-obatan tersebut selama melaksanakan ibadah haji di tanah suci lah. Itu salah setunggal jamaah saya kemarin itu pengobatannya sudah lanjut. Awalnya BTA-nya positif, batuknya lama, tapi karena sudah pengobatan rutin, batuknya sudah berkurang, tapi di hasil pemeriksaan rongsen dan lain-lain itu masih menunjukkan bahwa bapak itu masih menderita penyakit TB dan harus pengobatan rutin. Nah, pertemuan di Danau Hutan ditemukan bapak itu masih TB dan tidak membawa obat, dan tadi alhamdulillah atas kerjasama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dan pihak setempat, alhamdulillah dapat obat yang diperlukan dan bisa dibawa ke sana. Jamaah haji wajib memakai masker selama beribadah dan menghindari kelelahan. Nah, menghindari kelelahan itu penting. Ampun aji mumpung ya leres tadi Dr. Fias bilang, ampun aji mumpung. Kadang mumpung teng mriki pun bayar larang nganggo jamu mosok mboten saged mboten pareng, istilah mboten pareng teng Masjid Nabawi, mboten pareng teng Masjid Al. Pareng Pak, Bu pareng. Cuman jaga kesehatan karena puncak ibadah haji adalah Al-Husna, Arafah, Musdalifah, Mina, yang itu sangat amat memerlukan tenaga ekstra.
Dari Mina menuju Jamarat itu kurang lebih 3,5 km. PP 7 kilo. Jalan kaki Pak, bukan ada ojek, bukan ada taksi. Jalan kaki. Nah jamaah sih paling dari Mina Jamarat pulang istirahat. Petugas itu pada nama ke pamer ya, sekedar cerita. Petugas dari Mina ke Jamarat pulang ditelepon, Pak jamaahnya ada yang pingsan di Jamarat lantai 3. Napa sing istirahat balik di malih Pak. Makanya petugas kesehatan itu kadang gak wonten sing memandang sebelah mata penak ya jadi petugas daftar istilah orang ngantri ujuk-ujuk dipanggil makan bayaran sisa, tapi tugasnya Pak tanggung jawabnya sangat besar. Itu salah satunya sing mungkin bisa dinilai ringan ya masalah istilah jemput jamaah pingsan. Misalkan ada yang sekarat, meninggal dan lain-lain, itu juga tanggung jawab petugas kesehatan Bapak Ibu. Tanggung jawab dengan keluarga, tanggung jawab dengan pemerintah Arab Saudi dan lain-lain, itu petugas kesehatan. Tadi saya cerita selesai lempar jamarat yang pertama, Jumrah Akobah, pulang ke tenda, baru sampai duduk istirahat Pak, belum sampai istirahat, Pak jamaah niki pingsan di lantai 3 Jamarat, langsung cus berangkat cari, bukan mentok Pak, cari dulu Pak, karena jujur di tahun 2024 adalah pengalaman pertama saya menuju ke Mekah Madinah Pak. Sebelumnya belum pernah umroh, belum haji juga. Alhamdulillah diberi kesempatan, diberi rezeki yang luar biasa oleh Allah bisa berangkat 2024. Jadi kita nggak tahu Pak, jalan paling cepat menuju TKP itu lewat mana. Kita modal Google Map sama peta yang diberikan oleh petugas. Pak Sherlock mawon posisi teng pundi? Nggih Sherlock. Google Map bilang belok kanan sebelum di napa istilahnya tutup, maju boleh belok kanan belok tutup malah. Wah selama prosesi haji banyak jalan-jalan tikus yang ditutup Pak. Karena sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi biar lalu lintasnya itu lancar. Karena kalau banyak jalan tikus itu nanti jelas semrawut. Akhirnya seharusnya jaraknya sekitar paling 2 km itu bisa sampai 5 km Pak. Saya berangkat jam 2 dari tenda Mina mencari orang yang pingsan itu baru ketemu sekitar maghrib Pak, jam 6 jam 7 sana maghribnya jam 7. Begitu ketemu maghrib jamaah masih tergeletak di aspal Pak, pingsan. Posisi tidak ada kendaraan, tidak ada ambulan, tidak ada bantuan. Kita cuma mengandalkan pertolongan dari Allah Pak. Saya coba bangunkan, cuma kedap-kedip lemes. Katanya setelah saya tanya, kan petugas bawa semprotan, jamaah juga harus membawa semprotan. Nanti ketika di Danau Hujan dibagi itu ada botol semprotan, itu penting banget, harus dibawa, jangan sampai tertinggal. Nah itu jamaah itu nggak bawa Pak. Setelah sadar, kalau di sana alhamdulillah jamaah haji dari negara manapun itu baik-baik. Semua orang Islam itu alhamdulillah baik-baik. Walaupun pengalaman saya mau nonot pipis atau nonot wudhu aja nggak boleh, karena memang keamanannya sangat ketat, karena tidak boleh ada orang asing masuk ke area tenda. Tapi untuk makanan mereka keluar, kita dikasih. Yang terlantar di jalanan itu untuk makanan nggak kurang-kurang lah. Waktu makan dikasih makan, ya ada nasi biryani, ada pokoknya makanan area Timur Tengah sana. Minuman juga nggak kurang-kurang. Tapi untuk kebutuhan dasar misalkan kayak mau pipis, mau BAB, itu mau nonot ke WC-nya itu nggak boleh, dijaga satpam dari Arab, benar-benar nggak boleh. Jadi kita petugas kesehatan bawa yang buat pipis yang sekali pakai itu coba, yang kayak pampers itu loh. Itu petugas kesehatan bawa itu daripada ngompol, karena di sana nggak ada WC umum, nggak ada. Jadi WC itu di tenda, di area tenda jamaah. Saat itu saya di depan tenda orang Turki atau orang mana, orang kecil putih. Itu saya mau bilang sama satpamnya, mau nunut wudhu, sholat maghrib, sholat isya dengan bahasa isyarat. I want to wudhu, nggak boleh, karena tahu ini jelas orang asing, nggak boleh.
Akhirnya kita pakai air yang dikasih itu botol wudhu gantian dengan petugas yang lain. Terus sambil memantau jamaah itu, saya kontak dengan petugas yang ada yang masih ngawasi jamaah yang ada di tenda untuk mengirimkan kursi roda. Padahal perjalanan sekitar 5 km. Bawa kursi roda kosong, kesel Pak. Pulangnya bawa jamaah yang pingsan. Itu sampai di tenda subuh Pak. Itu karena jamaah itu tidak, nyunsawnya dalam tanda petik tidak patuh, tidak makan teratur, istirahat juga kurang, dan memaksakan diri ikut melempar jumroh. Padahal bisa dibatalkan ya Pak. Memaksakan diri ikut lempar jumroh karena bilangnya mumpung tengriki, ampun menyanyiakan waktu. Untuk ibadah yang bisa dibatalkan, kalau sekiranya awak tidak mampu, alun dibatalkan. Insya Allah pahalanya sah. Lanjut untuk infeksi yang disebabkan virus varicella zoster. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Ini cara bahasa awamnya udah cacar kertas gitu. Sudah pernah cacaran Bapak Ibu? Sudah. Biasanya zaman cilik ya Bang ya. Orang ketang sepisan biasanya mesti canda cacar. Pulang ya benar dari cacar. Nah, untuk penyakit ini menular ya Bapak Ibu. Nanti misalkan di Mekah Madinah Bapak Ibu kok menemukan jamaah dari luar negeri misalkan kok ada tanda-tanda seperti ini, langsung hindari. Jangan maksa-maksa pengen sholat di sini di shop pertama misalkan, tapi jajarnya kok ada tanda seperti itu, mending mundur. Walaupun dari segi ibadah kurang afdol, tapi dari kesehatan lebih baik, nanti bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik pula. Jamaah haji yang menderita cacar tidak dapat diberangkatkan ke tanah suci. Kalau untuk pemeriksaan di Indonesia kan seperti ini Pak, sangat ketat sekali. Cacar nggak boleh, TB nggak boleh, terus hamil juga nggak boleh. Tapi kita nggak tahu di negara lain. Barangkali negara lain, sekolah sempetin bayar makat, nah, kita nggak tahu. Jadi kita tetap harus waspada. Jika menderita cacar di Arab Saudi, maka segera dilakukan isolasi sampai sembuh. Misalkan selama di Indonesia selama sebelum keberangkatan terdeteksi aman sehat kata Bapak Ibu, tapi tidak menutup kemungkinan Allah menakdirkan begitu sampai sana tiba-tiba cacaran, tiba-tiba herpes. Itu zaman saya ada begitu di Arafah mau prosesi wukuf, saya dipanggil jamaah jajare, Pak dokter, niki jamaah niki ngetikane gatel dan niki begitu saya terlihat ternyata herpes Bapak Ibu. Dan jamaah itu amat sangat tidak terbuka, tertutup. Semua penyakit, semua keluhan dia nggak pernah mengeluh. Padahal secara kesehatan Yonsawurnya sebenarnya kurang sehat. Begitu terkena konangan herpes, langsung saya isolasi, pindah istilahnya dipisah dengan jamaah yang lain. Sebelumnya kita bawa ke pos kesehatan yang ada di Arafah dan mendapatkan obat. Definisi pneumonia ini, peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Pneumonia juga salah satu penyakit yang sangat sering dan sangat berisiko terkena nanti di Mekah dan Madinah. Jamaah haji yang menderita pneumonia tidak dapat diberangkatkan ke Arab Saudi. Itu kalau konangannya di Indonesia Pak. Jamaah saya satu ditinggal di Donohudan, saya rujuk ke rumah sakit Muardi karena saat kita kan berangkat ke Donohudan kan satu hari sebelum keberangkatan ke Mekah ya. Misalkan terbangnya besok, biasanya hari ini kita sudah ke sana untuk melaksanakan pemeriksaan tahap ketiga. Saat pemeriksaan tahap ketiga, jamaah itu sehat, tidak ada masalah, tapi memang beliaunya pakai kursi roda karena suatu penyakit bukan pneumonia, dan dia didampingi oleh suaminya masih sehat. Begitu masa tunggu, jam pemeriksaan kesehatan itu selesai sekitar jam 9 pagi. Jam 12 atau jam 1 siang, dokter saya, Dokter Yulita, dipanggil oleh teman sekamarnya bahwa jamaah tersebut tidak sadar dengan kondisi suhu tubuh tinggi,
nafasnya sudah ngorok, lokor itu sudah nggak sadar. Terus saya evakuasi ke posko kesehatan yang ada di Donohudan. Dari pemeriksaan dokter di Donohudan, ini dinyatakan pneumonia dan tidak layak terbang dan harus dirujuk ke rumah sakit. Setelah saya negosiasi dengan pendamping, kebetulan saat itu yang berangkat kan ada suaminya dan anaknya plus mantunya. Pokoknya ini tetap nggak boleh berangkat, harus rujuk pengobatan dulu. Siapa yang mau mendampingi rujuk? Setelah berunding suaminya bersedia. Jadi 2 orang pasien tersebut dan suaminya itu ditinggal. Kemungkinan nanti misalkan boleh berangkat ikut ke kloter berikutnya. Untuk urusan mutasi ataupun keluar masuknya jamaah itu sudah ada yang ngurusi, itu bukan urusan petugas kesehatan, tapi ada petugas, ada ketua kloter, ada PPIH yang ada di sana. Itu karena jamaah kita tertinggal 2, otomatis tidak boleh ada kursi kosong. Jadi di kloter berikutnya itu saya tarik 2. Jadi ada mutasi masuk 2, mutasi keluar 2, mutasi masuk 2. Itu pengalaman saya kemarin. Itu karena di Donohudan itu terdeteksi pneumonia. Karena nanti kalau dipaksa berangkat, walaupun konangannya kok di Donohudan dipaksa berangkat, nanti resikonya besar, Pak. Kalau konangan di Arab Saudi, baik itu di Mekah atau di Madinah, mau tidak mau harus rujuk. Dan biasanya opnam di, kalau masih triase kuning masih di KKHI. KKHI itu Klinik Kesehatan Haji Indonesia, rumah sakit tapi di Arab, tapi petugasnya semua orang Indonesia. Kalau tidak memungkinkan harus dirujuk ke RSAS, itu rumah sakit Arab Saudi. Itu Indonesia bekerja sama dengan RSAS itu banyak. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti misalkan resiko terburuk salah satu dari jamaah kita kok ada yang rusuk, santai mawon, semua sudah ada yang ngurus, gratis Pak, bukan bayar. Yang penting Bapak Ibu punya BPJS nih. Ada yang nggak punya BPJS? Ada? Nggak punya BPJS? Kenapa? Sekarang dianjurkan punya BPJS karena ya sih kita tidak ingin sakit, tapi semboyan BPJS kan dengan gotong royong semua tertolong. Walaupun kita sakit nggak memanfaatkan, walaupun kita sehat nggak memanfaatkan BPJS-nya, bisa digunakan oleh orang lain. Jadi walaupun di RSAS itu semua biaya ditanggung pemerintah Indonesia. Semoga nanti semua jamaah haji ini sehat ya. Karena kalau ada yang sakit, terlebih kalau ada yang sampai cuci darah, itu nyuwun sewu ini aslinya Indonesia yang rugi, Pak. Kenapa? Karena sebenarnya menurut aturan atau undang-undang istitoah itu sebenarnya gagal ginjal itu tidak boleh berangkat. Kalau sampai tetap berangkat, ya itu akhirnya gelem ora gelem ya Indonesia sing bayar. Padahal cuci darah di Arab Saudi itu kalau dirupiahkan sekali cuci darah sekitar 6 sampai 7 juta. Sementara jamaah saya itu 1 minggu cuci darah 2 kali. 1 bulan berarti 8 kali. 1 kali misalkan 6 juta kali 8 48. Ya wes off the record. Faktor resiko pneumonia, pertama usia. Ya kalau masih muda, sehat sih mungkin resikonya lebih ringan. Kalau sampun jauh, sampun sepuh. Sementara jamaah Indonesia hampir 90% sepuh ya dok. Jamaah saya itu dari 360 yang usianya di bawah 30 itu paling cuma 2 atau berapa, 2 atau 3 orang. Itu karena damping ibunya, karena dampingi neneknya. Selebihnya ya 65, 60, ada yang 90, 80 dan paling banyak 70 sampai 80. Faktor lingkungan, kebiasaan merokok, nah ini Indonesia, Wonosobo terutama, sanggup mbako biasanya nih Bapak Ibu. Monggo, angsal mawon sanggup mbako. Cuman kira-kira oleh Pak Jo, kadang malah gue pamer tenggeriko. Biasanya teng Wonosobo kadang tenggeriki nggih. Teng Mekah Madinah niku pengalaman. Sing ngayal nggih wonten, nek teng hotel ampun ngerokok nggih Pak nggih. Nah misalnya ngerokok modal, karena di hotel itu ada sensor asap. Tuh ketika ada ngerokok, sirine bunyi, semua fasilitas yang ada di hotel itu mati, termasuk lift. Pernah kejadian di Madinah, jam petugas
ngirim makanan itu ngirim makan Pak, masuk ke lift, sirine bunyi, mandek Pak, mboten saged mlaku lift semua. Jadi hotel saya itu 11 lantai yang di Madinah. Ada yang ngerokok di kamar, ada yang ngerokok di lobi. Kula pun cerewet grup jamaah, ngapunten bapak-bapak, saya ahli hisab, sing ngerokok saged ning pedal. Karena apa? Kalau ada yang merokok di dalam hotel, ini ada sensor asap. Begitu kena asap, sirine bunyi, semua fasilitas yang ada di hotel itu mati. Termasuk lift terutama. Lift kan fasilitas umum, gak hanya kita yang pakai, ada jamaah di kloter lain, ada penduduk pribumi juga yang pakai. Terutama saat petugas sendiri makanan itu sempat mati, akhirnya tertunda hanya karena 1-2 orang yang merokok berakibat banyak. Penderita penyakit tertentu, diabetes, asma, PPOK, stroke, gagal ginjal, gagal jantung, ini faktor resiko pneumonia. Lanjut. Pencegahan dan pengendalian penyakit yang berpotensi wabah. Definisi wabah: kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Ini menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah. Salah satunya kula panjenengan pun menangi nggih Pak Covid. Niku wabah. Niku perkembangannya cepat banget, efeknya luar biasa. Mungkin berharap semoga tidak ada COVID yang lain. Sebenarnya sih nggak cuma COVID. Sepanjang sejarah selama ini Arab Saudi dulu juga pernah tidak menyelenggarakan ibadah haji, tidak membuka jamaah haji karena meningitis. Kenapa? Karena itu salah satu faktor penyebab kenapa Indonesia juga mewajibkan vaksin meningitis. Karena dulu pernah terjadi KLB, jamaah haji itu meningitis. Lanjut. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholera. Diare juga dulu pernah, saya lupa tahun berapa, itu menyebabkan KLB juga yang mengakibatkan tahun berapa itu Arab Saudi tidak menyelenggarakan ibadah haji. Kolera ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Bakteri kan kalau jenengan boten saged mirsani nggih, rupane kaya ngopo. Cuman tidak menutup kemungkinan makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum itu mengandung bakteri. Kemarin kloter di teman saya itu dari kloter berapa itu di pesawat Pak. Di pesawat itu ada KLB diare. Bayangke Pak. Pun nate numpak pesawat wonten sing pun nate teng pesawat niku toilete cuma pinten nggih 1x1 meter Pak nggih. Sementara di kloter teman saya itu ada sekitar berapa puluh jamaah yang kena diare itu diduga karena makanan. Diteliti itu masuk jadi KLB. Makanan yang dimakan sebelum jamaah itu take off naik pesawat itu mengandung bakteri nggak tahu apa, menyebabkan beberapa jamaah itu diare. Walaupun makanan yang dimakan sama, terus makannya juga bareng, tapi karena kekebalan tubuh kita kan beda-beda. Ada yang sehat, ibaratnya sing dimaem wonten bakteri ini sami, pas sehat, insya Allah sehat. Tapi ada beberapa jamaah kadang pas posisi kelelahan, lagi juga mau istilah masuk angin atau kekebalan tubuhnya lagi turun, itu sangat rentan sekali terkena penyakit terutama diare. Nah itu pas di pesawat berapa jam setelah landing itu diare. Oh petugas kesehatannya, saya sampai berbesmili Pak, bayang ke petugas kesehatan yang di kloter itu ngatasi jamaah sing diare ngantri toilet, sementara toiletnya cuma berapa dan ukurannya coba dan tidak ada air Pak. Air itu terbatas. Oh yes. Pripun carane? Alhamdulillah berkat kerja keras petugas dan kerja keras jamaah yang sehat juga semua bisa teratasi. Semoga nanti jamaah haji yang di Wonosobo khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia semua sehat, tidak ada halangan baik itu penyakit ataupun itu pesawatnya, semua diberi kesehatan ya.
Gejala dari kolera, diare yang cair dan berwarna pucat, keputihan seperti susu atau air cucian beras, mual, muntah, dan kram perut. Rasanya pokoknya badan genah-genah. Pencegahan, edukasi dan promosi kesehatan mencakup kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Niki kalau kita Bapak Ibu pun paham gitu. Istilahnya cacil gue ngerti dan Bapak Ibu boten paham gitu banget. Lanjut. MERS, nah niki MERS-CoV adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus corona. Wabah MERS-CoV pernah terjadi di Arab Saudi tahun 2013. Gejala demam, batuk, sesak nafas, gangguan pencernaan yaitu termasuk diare, mual, muntah, nyeri otot dan kadang disertai pneumonia. Ini COVID lah istilahnya. Salah satunya penyebabnya niku ditularkan melalui onta. Pokoknya mungkin yang teng Mekah Madinah onten onta mboten sagobon, mboten sak nyepak-nyepak daripada nanti malah dados niki mungkin dados wabah malih, haji prei malih gara-gara onta setunggal. Lanjut. Faktor resiko usia lanjut, laki-laki usia lanjut. Padahal Indonesia jamaah hajinya kebanyakan usia lanjut. Sistem kekebalan tubuh yang menurun atau lemah, pentingnya itu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang cukup, konsumsi daging unta kurang matang atau susu unta yang tidak steril. Niki memicu adanya penyakit MERS-CoV. Pencegahan, cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun atau hand sanitizer. Hindari konsumsi daging setengah matang. Wonten sing remen daging setengah matang? Wonten nggih. Kadang nek teng luar kan daging dipanggang setengah matang, enaknya apa nggih? Yang penting daging harus benar-benar matang. Hindari konsumsi daging setengah matang. Hindari kontak dengan penderita MERS-CoV atau unta. Gunakan masker dan menerapkan etika batuk. Ngapunten Bapak Ibu nek watuk pripun? Tasih kados niki. Apa kados niki? Niku zaman jahiliyah ya. Sakniki nek watuk ngeten. Tutup pakai lengan bagian dalam. Ngapa boten niat, boten parang ngeten. Biasane nek watuk ngeten umane pindah teng mriki lebare salaman. Lebare ngemek meja, lebare ngemek piring sendok. Niku faktor penularan. Nah, menurut WHO sekarang sudah agak lama sih batuk niku diajarkan. Nggih, cepat kelak. Kan itu saking baiknya orang Indonesia. ya. Semua dibagi, termasuk penyakit. Alhamdulillah penyakit kok dibagi. Sing dibagi ini snack apa-apa lah bagi dong. Nah, niku nggih pengetahuan baru barangkali Bapak Ibu yang ada yang belum tahu etika batuk. Etika batuk sekarang kalau batuk misalkan entah itu batuk karena menggatel, entah itu batuk karena mungkin penyakit ngeten nggih. Aku ngeten. Walaupun riyen nonton iklan obat batuk A nggih, batuk terus ngeten nggih, padahal itu iklan teng TV wong sak donya do pirsa. Saniki watu ngeten, pun boten sama watu ngeten. Sedikit pengetahuan ilmu yang saya dapat selama saya bekerja di rumah sakit, salah satunya itu yang sampai sekarang saya pakai. Ada lagi penyakit Ebola virus disease atau EVD, atau dikenal juga dengan sebutan Ebola hemorrhagic fever dengan berdarah Ebola. Merupakan penyakit mematikan akibat kebocoran vaskuler dan gangguan pembekuan darah sehingga menyebabkan kegagalan multi organ dan shock hipovolemik. Niki napa istilahnya? Penyakit pembuluh darah nih. Gejala Ebola terjadi dalam waktu 14 sampai 21 hari setelah tertular. Demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri tenggorokan, nyeri sendi, diare berdarah atau tidak berdarah, muntah, tidak nafsu makan atau dan kram perut. Lanjut. COVID
merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome virus corona atau SARS-CoV. Gejala demam, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri otot, kelelahan, dan sesak nafas. Pencegahan 5M, 3T, dan vaksinasi COVID-19. Untuk jamaah haji ini masih diwajibkan vaksin COVID nggak, Dok? Belum dapat berita. Ya, kalau yang kemarin sih nggih jogo-jogo. Sebisa mungkin ada bukti atau sertifikat vaksin COVID atau dokumen yang membuktikan bahwa jamaah itu pernah divaksin COVID. Jogo-jogo boan nanti di sana ditanya. Tapi alhamdulillah kemarin pengalaman 2024 COVID surat dianggap. Saya aslinya nek ngurung COVID ke ya gimana ya? Ya lucu, ya medeni. Lucune nek dipikir zaman saat ini Pak, riyen ibaratnya ajeng medal kampung mau kata disemprot-semprot, lebet kata semprot-semprot. Nanti motor mboten enten salah napa-napa mboten disemprot Pak. Mobil mboten enten napa kata disemprot. Itu jadi lucu. Cuman itu salah satu pencegahannya. Jadi alhamdulillah kula jenengan sami saged menangi napa istilahnya kedadosan sing ngoten niku nggih mengke saged nggih cerita nggih anak putu biyen ki ana penyakit sing ngene-ngene pencegahane ngene sing marake salat Id mboten angsal, Jumatan mboten angsal. Ibaratnya dalam satu keluarga pun harus jaga jarak. Saya salah satunya orang yang pernah menjadi pasien COVID. Pernah diisolasi selama 1 minggu COVID yang alhamdulillah tanpa gejala. Jadi walaupun tanpa gejala, tracking tetap berlaku. Keluarga di swab, diisolasi dan lain-lain. Terus teman sekantor juga di swab, yang positif otomatis langsung. Alhamdulillah saya dapat kamar yang di RSI, nggak di kan ada yang di PLK, ada yang di gedung Akper itu, terus ada yang di RSU, semua penuh dengan pasien COVID, entah itu dengan gejala ringan, sedang ataupun berat saat itu. Meningitis, meningokokus. Meningitis adalah inflamasi pada daerah meningal yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria meningitidis. Jenengnya apa nih Pak? Tapi penyakit itu mematikan. Ini salah satu penyakit yang mewajibkan jamaah haji dilakukan vaksin. Tanda dan gejala, trias gejala meningitis yaitu demam, nyeri kepala, dan kaku kuduk. Ini gejala yang khas. Demam nggak turun-turun, pusing juga nggak sembuh-sembuh, terus kaku kuduk buatan sakit linglung kata ini. Itu dicurigai meningitis. Keluhan yang mungkin muncul antara lain mual, muntah, fotofobia, penurunan kesadaran atau disorientasi. Biasanya kalau sudah terjangkit meningitis yang stadium sudah lanjut, biasanya pasiennya cenderung nggak sadar. Pencegahannya vaksinasi meningitis. Nah, untuk pencegahan kan dilakukan ketika Bapak Ibu sehat, makanya diwajibkan untuk jamaah haji sebelum berangkat ke Mekah Madinah wajib divaksin meningitis. Kalau sebelum berangkat kok nggak divaksin, itu salah satu penyebab nanti gagal atau batalnya Bapak Ibu berangkat karena jadi tidak istiqomah. Masih ada waktu setengah jam, ternyata sudah selesai. Monggo Bapak Ibu, ini nanti juga ada materi kedua, ya, tidak banyak nanti. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang tadi Mas Sobihin sampaikan, mungkin mau bertanya pengalaman-pengalaman Mas Sobihin atau trik gimana caranya supaya nanti di sana tetap sehat, Mas. Nah, monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, mumpung belum berangkat, aji mumpung digunakan di sini, jangan di sana. Mumpung masih di sini. Oh, iya, monggo. Nanti ada pengumuman di share group vaksinasi atau meningitis itu. Maksudnya? Vaksinasi, ada Mas. Nanti ada. Untuk pelaksanaannya maksudnya, biasanya dijadwal dari puskesmas gitu. Untuk vaksinnya apa? Oke, Bapak Ibu yang khusus untuk vaksin nanti kami masih menunggu pemberitahuan dari Dinas Kesehatan, ya. Kalau tahun lalu 2024 itu di puskesmas itu masih ada pemberitahuan
harus ada bukti sertifikat vaksin COVID, itu satu. Ya. Jadi kalau yang belum waktu itu disuruh untuk ikut vaksin. Nah, yang kedua, karena di tahun 2023 dan 2022 Indonesia terdeteksi oleh WHO ada penderita polio yang seharusnya itu sudah nol di seluruh dunia, tapi karena di Indonesia itu ada penderita polio waktu itu yang pertama di tahun 2022 di Aceh, kemudian Banten, dan terakhir di Jawa Timur. Jawa Timur itu dekat sekali dengan kita tempatnya, yaitu di daerah sekitar Pacitan itu apa namanya ya? Bukan Pak, yang banyak sapi, ternak sapi di Jawa Timur. Nah, itu karena berdekatan dengan kita polio, maka kemudian itu dianggap sebagai KLB, dan akhirnya seluruh warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri wajib untuk imunisasi polio. Nah, apakah tahun ini status kejadian luar biasa itu sudah dicabut dari Indonesia? Kami belum mendapatkan kabar. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, vaksin wajib nanti adalah meningitis. Nah, meningitis itu free, gratis dari pemerintah, ya. Yang kedua vaksinnya sunnah, gitu. Sunnah itu apa vaksinnya? Vaksin influenza. Nah, itu berbayar. Nah, berbayar yang menetapkan harga juga pemerintah, bukan puskesmas. Kalau tahun kemarin kami memfasilitasi, artinya Bapak Ibu yang ingin mendapatkan vaksin influenza mendaftar, nanti kami serahkan kepada penyedia, ini penyedia harganya berapa, kami kabarkan kepada Bapak Ibu, ini harganya sekian, monggo yang mau ikut atau tidak. Puskesmas hanya memfasilitasi, menyuntikkan saja, karena kami tidak menyediakan itu. Dan itu nanti akan ada pemberitahuan, biasanya 1 bulan menjelang keberangkatan sudah harus selesai semua. Oke, itu ya Bu. Ada lagi? Mungkin ada yang mau tanya penggunaan toilet di pesawat atau jujur penggunaan toilet di pesawat kemarin juga saya sih sudah dapat materi selama pelatihan, dapat video-video juga. Terus kemarin pas di pesawat saya membuktikan, kaget Pak, pesawatnya jebol kayak gini, toiletnya jebol kayak gini. Di luar bayangan kita kan yang namanya toilet kan ya ada air, ember, gayung, itu di pesawat nggak ada. Adanya cuma tombol-tombol. Nanti nek bingung tanya, nanti ada pramugari di sana. Jelas cara buka pintunya juga beda, cara